Boleh tidak saya bertanya dulu kepada anak-anak muda yang ada di sini? Ada yang tahu greenflation nggak? Ada yang mau jawab nggak? Greenflation itu apa? Greenflation segala macam itu. Yang saya sendiri nggak pernah dengar, saya ngajar 15 tahun soal environmental ethics. Tetapi saya bisa bayangkan misalnya Gibran lagi ketagihan istilah itu. Atau bahkan lagi kerasukan istilah. Yang saya sebutkan tadi itu sama sekali bukan topik yang receh. Setuju nggak? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran itu nada isinya, sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Kenapa receh? Betul. Karena begini, kalau orang bertanya sesuatu itu, kalau akademis ada latar belakangnya dulu. Ini ada peristiwa ini, peristiwa ini. Apa menurut Bapak? Harusnya gitu. Ini belum ada peristiwanya, langsung tanya apa menurut Bapak tentang ini. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Secara akademis itu mentah, maka saya katakan tidak layak dijawab untuk sebuah forum terhormat. Betul. Ntar dulu, ini karena saya ini orang NU, jadi di NU itu ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil. Ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Ayo tanya yang baik. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi, Pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja datanya. Waktu kita muda ada lagu kolam susunya Gus Plus kan. Kita tongkat kayu aja jadi tanaman. Yang ini lebih hebat lagi. Namun singkong yang keluar jagung. Naman singkong keluar jagung sudah dibuka. Itu pakai polybag. Lalu disuruh potret sama wartawan gitu. Kita udah tahu semua itu karena saya Menko Polhukam. Dapat laporan seperti itu. Nanam singkong tumbuh jagung. Hanya Indonesia yang bisa. Hanya Indonesia yang punya akal begitu. Maksud saya bukan bisa. Punya akal. Begitu. Dan Greenpeace juga sebelumnya juga membuka. Udah. Ini lembaga internasional. Ya itulah bangsa Greenpeace. Ya, dunia internasional itu kan. Teman-teman bisa kunjungi beberapa video footage-nya Greenpeace gitu, bahwa itu gagal panen gitu, singkongnya kecil. Karena singkongnya kecil dan tidak bisa dipanen, akhirnya diganti dengan jagung. Dan diganti dengan jagung pun baru kemarin bulan Desember saya ke sana, itu benar-benar digunakan dengan polybag, itu masih diuji coba. Jadi dan itu tidak terlihat seakan-akan jagung itu tumbuh subur gitu. Yang di luar polybag itu mereka jagungnya cukup mengkhawatirkan gitu. Nah, ini yang sebenarnya terjadi ketika pembangunan itu tidak dibangun dengan perencanaan yang tepat gitu ya, dengan analisis dampak lingkungan hidup yang tepat. Selain itu sebenarnya yang terjadi adalah pemilihan jenis tanamannya. Teman-teman sebenarnya tahu bahwa ini katanya menjawab tantangan pangan kita, tapi kemarin singkong yang ditanam itu tidak menjawab kebutuhan pangan. Itu adalah singkong yang digunakan untuk industri besar, yang bisa mengelola itu ya hanya korporasi yang selama ini memproduksi panganan dengan besar begitu ya, tidak bisa langsung dikonsumsi masyarakat. Dan ini sebenarnya pertanyaan gitu, kenapa proyek ini dilakukan? Siapa sih yang mendapatkan keuntungan dari sini? Dan ini sebenarnya tentu saja tidak layak. Kalau kita mau kemudian bangun sektor pertanian, yang harus ditanya pertama kali adalah petani Indonesia. Dan saya rasa food estate itu tidak menjawab keresahan petani Indonesia. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan bahwa program food estate merupakan proyek yang gagal.
Hal itu disampaikan oleh Mahfud pada debat keempat atau debat Cawapres kedua di Jakarta Convention Center atau JCC pada Minggu 21 Januari 2024. Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, rugi dong, ujar Mahfud pada Minggu 21 Januari 2024. Adapun program food estate dilaksanakan sejak pertengahan 2020 pada area lahan sekitar 30.000 hektar. Namun demikian, pada saat yang sama, impor beras mencapai level tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Dalam hitungan ribu ton, impor beras pada 2019 tercatat sebesar 444,51 ribu ton dan 356,29 ribu ton pada 2020. 407,74 ribu ton pada 2021, 429,21 ribu ton pada 2022, dan melonjak pada 2023 menjadi 3.062,86 ribu ton atau sekitar 3,06 juta ton. Data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Januari 2024 yang sama, impor komoditas beras pada 2023 tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Impor itu berasal dari Thailand dengan volume 1,38 juta ton atau mencakup 45,12% dari total impor beras. Sementara itu, dari Vietnam 1,14 juta ton, Pakistan 309.000 ton, Myanmar 141.000 ton, dan lainnya 83.000 ton. Akademisi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia atau UII, Masitoh Nur Rohmah, menyampaikan bahwa program food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 hektar dari bekas proyek lahan gambut dengan komoditas padi dinyatakan gagal karena sejumlah faktor. Berdasarkan jurnal peneliti Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future pada 2023 yang dilakukan oleh Al-Safana Rasman dan kawan-kawan dari Universitas Indonesia atau UI, terdapat 5 faktor di belakang kegagalan proyek tersebut. Pertama, terjadi pemaksaan perubahan pola tanam yang mengakibatkan gagal panen serta hasil produksi yang tidak maksimal untuk periode selanjutnya. Kedua, masih gagalnya implementasi kegiatan skema ekstensifikasi di kawasan pertanian yang tidak berjalan maksimal. Ketiga, pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum siap untuk ditanam karena masih banyak kayu dan akar yang tidak dibersihkan. Keempat, masih banyak saluran air tidak dibuat untuk jalur irigasi pertanian. Yang kelima, tidak melibatkan masyarakat terkait pembangunan food estate sehingga masih banyak informasi yang terlewat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Sementara itu, Walhi Kalimantan Tengah menilai program food estate Singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah gagal. Pemerintah justru beralih menanam jagung untuk menutupi kegagalan tersebut. Walhi Kalimantan Tengah melakukan monitoring ke lokasi food estate di Desa Tewai Baru pada 23 Januari 2024. Kami menemukan tanaman singkong yang baru ditanam dengan tinggi sekitar selutut orang dewasa, kata Direktur Walhi Kalimantan Tengah Bayu Harinata di Palangkaraya pada Rabu 24 Januari 2024. Sementara tanaman singkong sebelumnya yang ditanam sejak awal program telah banyak mati dan ditelantarkan. Selain itu, tanaman jagung yang ditanam sebagai pengganti singkong juga tidak tumbuh dengan baik. Bayu Harinata mengatakan, klaim pemerintah soal keberhasilan food estate singkong di Kalimantan Tengah tidak sesuai fakta di lapangan. Pemerintah justru beralih ke jagung guna menutupi kegagalan proyek tersebut. Kami melihat pemerintah mencoba menutupi kegagalannya dengan mengganti komoditi lain, yakni dengan menanam jagung di lahan yang mangkrak selama 2 tahun lebih tersebut, kata Bayu.
Sejak 2020, lebih dari 100 organisasi telah menolak program food estate karena dinilai hanya mengulang kegagalan pemerintah di masa lalu. Food estate diduga berdampak pada kerusakan hutan dan ekosistem gambut hingga berujung pada bencana banjir dan kebakaran hutan. Selain di Gunung Mas, program serupa dengan tanaman padi di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau juga gagal. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian bibit dan pola pertanian dengan kondisi lahan gambut. Walhi Kalimantan Tengah minta pemerintah segera menghentikan program food estate. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan audit terbuka soal penggunaan anggaran guna mencegah potensi penyalahgunaan.